Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Praktikum MATLAB di bawah naungan dosen pengampu Eri Widya Astuti SPD dan juga asisten laboratorium Dici Akbar Wahyudi dan Vanessa Ramadhani. Kami yang beranggotakan yang pertama Andri Samuel Siagian, yang kedua Fridayanti Borulumban Batu, yang ketiga Indah Puspita Silaban, yang keempat Michelle Ivana Filberta, yang kelima saya sendiri Nova Yulisa Putri, yang keenam Sela Aurora Barubangun. Di sini kami akan membahas mengenai plot dua dimensi. Adapun submateri yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama kami akan membahas mengenai perintah plot, yang kedua kami akan membahas mengenai menyempurnakan tampilan gambar, yang ketiga kami akan membahas mengenai menggambar fungsi, yang keempat kami akan membahas mengenai perintah fplot, yang kelima kami akan membahas perintah splot. Teman-teman sekalian, grafik suatu fungsi itu dapat diartikan sebagai alat untuk mempresentasikan suatu informasi, baik informasi dalam bidang sains, teknik, maupun bidang lainnya. Salah satu keunggulan MATLAB ialah kemampuannya dalam menampilkan dan mengolah suatu grafik. Jadi MATLAB ini dia menyediakan banyak perintah atau komen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa jenis dari grafik. Kita masuki materi kita yang pertama, yaitu perintah plot. Perintah atau komen untuk membuat grafik dua dimensi adalah plot x, y, di mana x dan y adalah suatu vektor. Kedua vektor x dan y harus mempunyai jumlah elemen yang sama. Saat perintah plot dieksekusi, grafik akan muncul pada figur window. Jadi definisi grafik sendiri itu merupakan kurva tunggal dengan nilai-nilai x pada sumbu absis dan nilai-nilai y pada sumbu ordinat. Nah, seperti ini. Ini sumbu x, berarti nilai-nilai yang ada dalam sumbu x ini merupakan sumbu absis. Dan nilai-nilai yang terletak pada sumbu y ini namanya sumbu ordinat. Untuk contoh akan dijelaskan oleh teman saya. Grafik pada figur window dapat dicetak dengan cara mengklik menu file, lalu klik menu print, atau dapat juga dilakukan dengan cara menekan tombol Ctrl plus P. Grafik tersebut juga dapat disimpan sebagai file FIG dengan cara klik pada menu file, lalu klik menu save, atau dengan menekan tombol Ctrl plus S. File grafik tersebut dapat juga diekspor sebagai file JPEG, IMF, atau BMF dengan cara klik menu file kemudian pilih menu ekspor. Grafik atau kurva dapat dimodifikasi baik mengubah warna, garis kurva, mengganti jenis garis, dan menambahkan marker dengan berbagai bentuk dan warna dengan properti yang ditentukan oleh string. Perintah yang dapat digunakan itu plot dalam kurung x, y, tanda kutip 1 string, tanda tutup kutip, dan juga tutup kurung titik. String dapat ditentukan dengan memilih warna, jenis garis, dan jenis marker dengan mengetik simbol pada string. Nah, adapun macam-macam warna, jenis garis, dan jenis marker beserta simbolnya ditunjukkan pada tabel berikut. Teman-teman dapat memperhatikan slide yang saya ini. Nah, untuk tabel ini dia tabel macam-macam warna. Untuk tabel yang kedua ini, itu dia tabel jenis-jenis garis. Dan untuk tabel ketiga, ini adalah tabel untuk jenis marker. Kita masuk ke contoh. Untuk contoh dari plot
Untuk perintah plot ini sendiri, seperti ini. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh. Nah, contoh yang pertama ini, kita akan membuat grafik yang ini dari vektor X dan Y. Langsung saja pada komen window MATLAB. Nah, kita punya vektor X dan Y. X dan Y adalah suatu vektor, di mana vektor X adalah 3, 4, 5, 7, 7, 7, dan 8. Dan vektor Y adalah 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan buat grafik dari vektor X dan Y. Perintah yang kita masukkan adalah plot, buka kurung, X, Y. Lalu kita eksekusi, klik enter. Nah, ini dia grafik yang kita buat dari vektor X dan Y, di mana saat nilai X adalah 3, nilai Y-nya 0, saat nilai X-nya 4, nilai Y-nya 2, saat nilai X-nya 5, nilai Y-nya 4, dan seterusnya. Oke. Kita juga akan membuat grafik pada contoh yang kedua ini. Nah, ini dia. Kita akan buat grafik yang ini. Oke. Kita punya vektor P dan Q. Namun kali ini kita buat grafik dengan menggunakan garis titik-titik yang berwarna ungu dan kita menggunakan marker permata. Oke, langsung saja kita buka MATLAB. Oke. Nah, kita punya vektor P dan Q. P dan Q adalah suatu vektor. Nah, vektor P adalah vektor di mana suku awalnya 2, pembedanya 2, dan suku akhirnya 18. Ini dia vektornya. Lalu, kita punya vektor Q, di mana vektor Q ada 0, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 1, dan 5. Oke, nah kali ini kan tadi kita bilang kita akan buat grafik, yaitu kita akan memplot vektor P dan Q menggunakan garis titik-titik dengan warna ungu. Oke, dengan warna ungu. Dan kita juga menggunakan marker permata. Nah, kita akan gunakan perintah yaitu plot, buka kurung, P, Q, kita masukkan string yang kita inginkan. String jenis garis titik-titik adalah titik 2, dan warna ungu simbolnya M, dan marker permata simbolnya adalah D. Oke. Kita eksekusi dengan mengklik enter. Ini dia grafik yang kita buat dari vektor P dan Q, di mana grafik ini jenis garisnya titik-titik, warnanya ungu, dan markernya permata. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan submateri yang kedua, yaitu menyempurnakan tampilan gambar. Memformat suatu plot dapat menggunakan perintah comment dan plot editor. Perintah yang digunakan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, perintah xLabel dalam kurung tanda petik teks yang artinya mencantumkan label pada sumbu X. Lalu ylabel dalam kurung tanda petik teks
itu artinya mencantumkan label pada sumbu Y. Lalu ada title dalam kurung tanda petik teks, artinya mencantumkan judul di atas daerah plot. Grid on itu memunculkan grid pada area plot. Grid off menghilangkan grid. Axis off menghilangkan tampilan sumbu koordinat. Axis on menampilkan kembali sumbu koordinat. Axis equal mengubah sumbu X dan sumbu Y menjadi sama. Dan terakhir itu axis square, yaitu mengubah bentuk area plot menjadi bujur sangkar. Lalu berikutnya ada contoh. Nah, contoh ini teman-teman bisa lihat di slide PPT. Namun untuk penjabaran dan penjelasan lebih lanjut, teman kita akan menjelaskan melalui aplikasi MATLAB. Lalu submateri yang ketiga itu menggambar fungsi. Untuk menggambar suatu fungsi pada aplikasi MATLAB dapat dilakukan dengan menggunakan perintah plot. Nah, contohnya itu seperti yang tertera dalam slide PPT, dan untuk contoh ini akan dijabarkan dan dijelaskan oleh teman kita melalui aplikasi MATLAB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya yang telah dipaparkan. Di sini saya akan langsung menerapkannya itu atau membuat plotnya itu dalam aplikasi MATLAB. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Nah, jadi di sini udah tersedia di command window tempat kita akan membuat script-scriptnya tadi. Di sini disediakan dua vektor, yaitu vektor P dengan apanya 2, 18. Jadi masuk di sini titik 2-nya ini menyatakan bahwa kelipatan antar elemen vektornya itu adalah kelipatan 2. Nah, selain ini kan terlihat bahwa kelipatan itu kelipatan 2 dari 2, 4, 6 sampai 18. Vektor selanjutnya itu vektor Q, yaitu disediakan 0, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 1, 5. Di sini vektornya. Jadi di sini kita akan membuat plotnya itu dengan catatan dia menggunakan garis titik-titik, menggunakan marker permata dan berwarna ungu. Jadi sebelumnya tadi dia jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk garis dia menggunakan kode titik 2 untuk menggunakan garis titik-titik, menggunakan lambang D untuk dia marker permata, dan menggunakan kode M untuk dia berwarna ungu. Jadi itu nanti akan kita buat di scriptnya itu agar nanti plotnya itu dia berwarna ungu menggunakan marker permata dan juga menggunakan garis titik. Langsung saja plot kurung P, Q, tanda petik 1. Untuk dia garis titik, dia titik 2 kodenya. Untuk dia berwarna ungu M, dan untuk kode dia berpata itu D. 2 petik, baru kita tutup, enter. Nah, ini dia. Di sini dia udah terbentuk markernya menggunakan marker permata, menggunakan garis titik, dan juga berwarna ungu. Namun ini belum selesai karena si nilai X dan nilai Y-nya tadi itu ataupun dari vektor-vektornya itu belum masuk di sini gitu. Jadi bukan hanya itu lagi, di situ juga belum terlihat di mana sih garis X-nya, di mana sih garis Y-nya gitu, di mana sumbu X-nya, di mana sumbu Y-nya. Jadi kita buat dulu X label titik, petik 1 sumbu X petik, baru untuk Y label kurung petik 1 sumbu Y petik 1, hasil akhir grid on. Oke. Jadi hasilnya tadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah hasil plot dari script yang kita tulis tadi. Jadi di sini dia udah terlihat dia menggunakan marker permata, menggunakan garis titik dan berwarna ungu. Di sini juga udah terlihat dia
mana sih sumbu y-nya dan mana sumbu x-nya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu membuat ataupun menggambar fungsi pada MATLAB. Oke. Di sini kita buat dulu terlebih dahulu judulnya, yaitu plot kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 pada interval x sama dengan 4 minus 4 x sama dengan minus 4 hingga x sama dengan 4. Oke, langsung saja nilai x nya sama dengan, dikatakan bahwa dari min 4 sampai 4 gitu. Jadi minus 4, jarak antar elemennya itu 1, 4. Nah, dia jarak antar intervalnya itu 1, kayak minus 4, minus 3, minus 2, jarak antar elemennya itu adalah 1. Untuk nilai C-nya y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari nilai x-nya tadi setelah dimasukkan ke dalam fungsinya tadi. Langsung saja kita buat untuk plotnya. Di plot x, y, tanda petik. Karena kita di sini akan membuat plot dengan menggunakan garis putus-putus dan berwarna merah. Jadi ini tanpa marker gitu. Jadi kita akan membuatnya itu, mungkin teman-teman juga mengingatnya sebelumnya tadi bahwa untuk dia menggunakan garis putus-putus, dia menggunakan kode seperti ini. Nah, ini dia. Ini merupakan kode ataupun kata kunci untuk membuat plot dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, untuk dia biar berwarna merah, kita menggunakan kode R, red. Itu untuk membuat plot dengan berwarna merah gitu. Oke, enter. Kita buat untuk sumbu x yang dan sumbu y-nya, x label buka kurung tanda petik 1 sumbu x tutup, ini salah, balik. Oke, kita enter. Y label buka kurung tanda petik 1 sumbu y petik 1 tutup kurung. Oke, script. Nah, setelah selesai kita buat scriptnya ini semua, maka kita bisa lihat langsung di figurnya tadi. Nah, inilah dia plot dengan hasil plot dari script yang kita tulis tadi. Di sini dia terlihat bahwa untuk garisnya dia menggunakan garis putus-putus sesuai dengan kodenya tadi. Yang ini baru untuk markernya tidak ada kosong, karena tadi di script kita tidak membuatkan lambang ataupun kode dari markernya, jadi kita kosongkan, jadi markernya tidak ada. Lalu untuk berwarna merah dia menggunakan kode red. Oke, demikian untuk materi 6.2 menyempurnakan tampilan gambar, dan materi 6.3 untuk menggambarkan fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu perintah float. Perintah float digunakan untuk memplot suatu fungsi dengan persamaan y sama dengan fx. Perintah float adalah float buka kurung tanda kutip fungsi tanda kutip koma tanda kutip batasan nilai sama dengan x tanda kutip tutup kurung. Berikut adalah contoh penerapan perintah float yang akan dijelaskan oleh teman saya pada aplikasi MATLAB-nya. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu perintah hplot. Perintah hplot adalah perintah yang digunakan untuk menggambarkan kurva 2 dimensi. Perintah hplot adalah hplot buka kurung tanda kutip fungsi tanda kutip tutup kurung. Untuk mendefinisikan variabel atau simbol dapat digunakan dengan perintah sims. Berikut adalah contoh penerapan perintah hplot pada aplikasi MATLAB yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya di sini
akan memaparkan tentang contoh dari perintah float. Perintah float tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan sekarang saya akan memaparkan contoh dari perintah float, yaitu plot fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2 cos 2x sin 2x tambah 3 tan 2x pada interval x di mana x lebih besar dari atau sama dengan min 5 dan x di mana x lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Maka kita akan masukkan persen. Tadi y sama dengan, masukkan soalnya, 2 dikali x pangkat 3 ditambah 2 dikali cos 2 kali x kali sin 2 kali x ditambah 3 dikali tan 2 dikali x. Kemudian masukkan intervalnya. Intervalnya tadi tuh 5 sampai 5. Min 5 sampai 5. Kemudian warnanya kita akan membuat grafik. Hasil dari apa grafiknya itu, hasil dari fungsinya ini ke titik-titik warna merah. Jadi seperti yang di poin ketiga tadi, berarti koma petik 1 garis 2 R itu warna merah, tutup enter. Kemudian plot tadi itu rumusnya ini plot, maka kita akan masukkannya ke dalam plot. Plot buka kurung petik 1, masukkan tadi y-nya, y 2 kali x pangkat 3 ditambah tambah 2 dikali cos 2x tambah 2 kali x dikali sin 2 dikali x ditambah 3 kali tan 2 dikali x baru min 5, masukkan intervalnya min 5,5. Kemudian kita masukkan garis warnanya. Kemudian tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan itu akan sama dengan ini. Maka hasilnya sama. Perintah exploit itu adalah perintah yang menggunakan sim untuk memodifikasi suatu variabelnya. Maka kita akan membuatnya di sini. Kita akan buka MATLAB-nya. Kita CLC. Oke. Tadi soalnya plot fungsi x kuadrat tambah 2x kurang 3. Plot fungsi plot persen plot fungsi x kuadrat ditambah 2 dikali x kurang 3. Nah, itu soalnya. Kemudian kita akan memasukkan sim-nya dulu. Sim x pemisalannya. Baru kita masukkan f-nya, yaitu
F F sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali X dikurang 3, 2 kali X kurang 3. Baru kita masukkan X plotnya dengan F, kemudian hasilnya akan keluar seperti ini. Baru kita pakai grid on untuk membuat garis-garis yang muncul. Ups, salah. Grid on, dan hasilnya akan seperti ini, dan itu sama dengan di sini. Oke, sekian. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.